Assalamualaikum Sobat Football United. Kali ini gue ingin membahas tentang update dari video terbaru Fabrizio Romano yang nampaknya khusus membahas tentang berita-berita Manchester United. Kali ini gue ingin membahas kabar tersebut. Sobat Football United yang kurang suka dengan update-update transfer, ya kan, rumor-rumor terus bang, rumor FC dan lain-lain, di skip saja nggak masalah. Tapi Sobat Football United yang ingin lebih tahu ya perkembangan ataupun informasi-informasi terkait dengan pemberitaan di bursa transfer untuk Manchester United, klub yang sama-sama kita dukung ya, klub yang sama-sama kita bela, bisa stay. Oke. Fabrizio Romano mengatakan ini tentang bagaimana strategi dan juga situasi dari Manchester United terutama untuk posisi striker. Dibuka oleh Fabrizio Romano mengatakan saat ini Manchester United sedang berusaha untuk mendatangkan Mason Mount, konsentrasi nampaknya akan lebih di sana. Kim Min-jae ini pemain juga yang dikaitkan ke Manchester United, namun menurut Fabrizio Romano belum ada kesepakatan sama sekali dengan klub manapun. Semakin dekat ke Bayern Munchen, yes, sudah ada kesepakatan pribadi, komitmen pribadi antara klub dan juga Kim Min-jae, iya betul, tapi belum ada penawaran resmi dari Napoli karena baru dibuka di bulan Juli. Menurut Fabrizio Romano, Manchester United kalau memang betul-betul ingin dan menempatkan ini sebagai prioritas, masih punya waktu untuk bergerak. Walaupun nampaknya saat ini ya konsentrasi dari Manchester United ini masih tentang seorang Mason Mount. Mason Mount sendiri di proses transfer ini Manchester United masih terlibat dalam tanda kutip permainan ya dengan Chelsea, karena Chelsea menginginkan angka yang lebih tinggi dari yang diharapkan oleh Manchester United, sementara Manchester United sudah mengajukan penawaran pertamanya tapi masih ditolak oleh Chelsea. Sekarang sedang mempersiapkan untuk melakukan tawaran kedua. Manchester United sudah berkomunikasi dengan Mason Mount. Mason Mount sepakat untuk bergabung dengan Manchester United ya. Jadi urusan personal tidak ada masalah di sana. Bahkan Manchester United ini mengatakan ke Mason Mount untuk bersabar karena Manchester United akan melakukan penawaran dan akan berproses di sana. Walaupun nampaknya ya, menurut gua Manchester United sudah tahu nih memang prosesnya akan alot, makanya sang pemain ini disuruh untuk bersabar. Untuk posisi striker, Fabrizio Romano mengatakan Manchester United tidak akan melakukan penawaran secara gila-gilaan, penawaran secara jor-joran dan juga angka yang menurut gua ringan amatiran, angka-angka ngawur ya, karena ada dua hal. Pertama adalah financial fair play. Jadi Manchester United ini punya keterbatasan di sana di financial fair play, sehingga mereka juga nggak bisa mengeluarkan dana terlalu bebas ya, terutama untuk posisi striker. Lalu faktor kedua dikatakan oleh Fabrizio Romano tentu saja ownership dari Manchester United, kepemilikan yang sampai dengan saat ini dinilai sudah terlalu berlarut-larut, sudah terlalu lama. Dan Manchester United pergerakannya ya di bursa transfer juga banyak tergantung atau sedikit banyak tergantung dari siapa pemilik baru dari Manchester United. Bukan, kalau menurut gue ya, bukan karena uang tapi bagaimana konsep. Nanti akan dijelaskan di berita selanjutnya. Harry Kane, striker ini diminati oleh Erik ten Hag, dianggap ideal, tapi Manchester United ini nampaknya memasang kuda-kuda siap-siap cabut dari proses penawaran. Kenapa? Karena Tottenham Hotspur masih belum berubah posisinya. Mereka tidak ada niat untuk melepas Harry Kane. Dan kalau mereka ingin melepas, nampaknya mereka lebih suka melepas Harry Kane ini ke luar Premier League. Manchester United ya dikabarkan oleh Fabrizio Romano tidak mau terlalu berlama-lama dalam proses mendatangkan Harry Kane. Mereka tidak ingin seperti Manchester City 2 tahun lalu di mana prosesnya cukup panjang ya, hampir sepanjang sepanjang jendela transfer musim panas, tapi ujungnya Harry Kane tetap berada di Tottenham Hotspur. Dan kalau gue tambahkan, musim lalu pun juga demikian dengan seorang Frankie de Jong. Manchester United terlalu memakan waktu ya untuk mendatangkan Frankie de Jong, usahanya terlalu lama. Akhirnya konsentrasi pun juga banyak tersedot di sana. Walaupun ujungnya sang pemain tidak bisa mendarat di Old Trafford. Nampaknya Manchester United tidak ingin hal ini terjadi lagi dengan Harry Kane. Namun Manchester United juga tetap memonitor nih situasi dari Harry Kane. Kalau seandainya ada situasi atau ada keadaan yang berubah, artinya Tottenham Hotspur ingin melepas ataupun juga Harry Kane memutuskan untuk cabut dari Tottenham Hotspur ya, artinya ada kesepakatan dari kedua pihak ini, Tottenham Hotspur dan juga
Harry Kane, Manchester United siap untuk kembali lagi melakukan penawaran. Dan tentu saja diharapkan ya pada saat itu ya Harry Kane inginnya pindahnya ke Manchester United, mudah-mudahan demikian, karena ketika itu terjadi, kalau menurut gue ya, artinya ada kemungkinan Harry Kane akan cabut dari Tottenham Hotspur. Pastinya tim-tim besar lain, baik itu di dalam Inggris maupun juga di luar, pasti akan berusaha untuk mendatangkan Harry Kane. Bagaimana dengan Victor Osimhen? Menurut Fabrizio Romano, Erik ten Hag suka pemain ini. Tim kepelatihan Manchester United pun juga demikian. Tapi bagi manajemen 150 juta ini terlalu mahal. Gue juga sepakat ya, Victor Osimhen 150 juta ini terlalu mahal. Bahkan PSG pun juga yang dikabarkan berminat masih melihat situasinya. Sekali lagi, karena harga 150 juta ini tidak mudah bagi klub-klub kaya sekalipun ya, karena sekali lagi investasinya terlalu beresiko, angkanya terlalu sangat-sangat tinggi. Kylian Mbappe yang sempat dikaitkan juga, menurut Fabrizio Romano, pemilik Manchester United saat ini tidak ada rencana atau tidak ada minat untuk bergerak mendatangkan Kylian Mbappe. Glazer tidak melihat ke arah sana. Bagaimana dengan Neymar yang pernah diberitakan pun juga demikian. Pemilik Manchester United saat ini tidak ada minat, tidak ada keinginan ya, ataupun juga visi untuk mendatangkan seorang Neymar. Tapi Fabrizio Romano nampaknya memberikan kode nih, belum tentu ini akan terjadi di pemilik selanjutnya. Apa itu Qatar ataupun juga Ineos. Bisa jadi kalau itu yang terjadi, ada perubahan bisa juga sih. Artinya mungkin mereka ingin mendatangkan satu di antara dua pemain tadi, Neymar maupun Kylian Mbappe, karena ya pemain ini kan punya market yang besar ya kan. Lalu juga bagaimana branding dari klub pasti juga akan terangkat, merchandising, jersey dan lain-lain kan. Sehingga mungkin bisa berubah, walaupun gue juga sudah punya pendapat tentang kedua pemain ini, baiknya datang di Manchester United atau tidak, tapi tidak akan gue bahas ya ke sana. Dan Rasmus Højlund, pemain ini juga disinggung oleh Fabrizio Romano. Manajemen Manchester United berminat ya. Sang pemain pun juga sudah merubah agensi, sekarang ini under SEG, di mana agensi ini adalah sama dengan Erik ten Hag. Sang pemain ingin bergabung dengan Manchester United, jadi tidak ada masalah dengan urusan personal, dengan urusan agensi pun juga mungkin akan lebih lancar ya, karena sama dengan agensinya Erik ten Hag. Tapi harga dari Atalanta 60 juta bahkan sekarang meningkat ke 70 juta. Manchester United melihatnya ini terlalu mahal. Kenapa? Karena ini harga yang tidak realistis bagi pemain yang bahkan bermain di Atalanta pun juga tidak secara reguler. Sepakat gue. Jadi ini bukan soal masalah cepet-cepetan ya. Dengan harga 60-70 juta Rasmus Højlund datangkan saja ya. Menurut gue sih resikonya terlalu besar. Bukan berarti tidak didatangkan, enggak. Harus ada harus lebih teliti lagi lah data-datanya dan lain-lainnya gitu loh. Jadi tidak banyak unsur coba-coba. Nah, itu yang paling gue nggak menurut gue sih enggak gitu loh. Kayak oke, coba dulu aja datangin 60 juta coba dulu itu. Wah, 70 juta tuh budget berapa persen dari total budget Manchester United saat ini? Manchester United fans ingin mendatangkan Kim Min-jae, ingin mendatangkan Andre Onana, itu berapa kalau di total? Dan untuk mendatangkan Rasmus Højlund coba dengan 60-70 juta, menurut gue itu nggak make sense ya. Menurut gue sekali lagi yang ringan amatiran ini. Jadi ya memang harus dipertimbangkan secara hati-hati. Lalu terakhir tentang Gonzalo Ramos, bisa jadi opsi ya. Saat ini release close-nya dari Benfica ada 120 juta, tapi dikabarkan oleh Fabrizio Romano mungkin bisa turun dari 100 juta karena Benfica juga sudah mengincar pemain lain untuk posisi striker. Namun Manchester United nampaknya masih melihat pemain lain, bukan Gonzalo Ramos. Ini juga menurut gua 100 juta pun juga masih terlalu mahal sih untuk Gonzalo Ramos. Tapi ya inilah tantangan Manchester United untuk mencari pemain depan ya, tidak mudah. Klub yang memiliki pemain-pemain tersebut rata-rata sudah memagari dengan harga yang tinggi karena mereka tahu yang mengincar adalah klub sebesar Manchester United. Di sisi lain tadi disebutkan oleh Fabrizio Romano ada dua keterbatasan dari Manchester United, ownership yang tidak jelas dan juga financial fair play, sehingga Manchester United tidak bisa bergerak secara gila-gilaan terutama untuk posisi striker. Dan kalau gua tambahkan juga keperluan Manchester United di posisi lain, di pihak atau dilihat dari sisi yang lain pun juga Manchester United kan harus melepas menjual pemain, dan sampai dengan saat ini pergerakan itu pun juga belum ada penawaran yang secara resmi, secara jelas masuk ke
para pemain yang dikabarkan akan dijual oleh Manchester United. Ini kan menurut gue salah satu tantangan juga yang besar bagi manajemen. Jadi kesimpulannya menurut gue adalah oke, biarkanlah manajemen ini bekerja, jangan terlalu terburu-buru ya, bahkan tidak perlu apa ya, kalau menurut gue sih tidak perlu terlalu khawatir lah dengan mungkin desakan-desakan yang dikatakan ini terlalu lambat dan lain-lain. Enggak. Yang paling penting menurut gue adalah datangkan pemain yang tepat. Itu dia sih. Tepat secara kebutuhan, tepat secara harga. Itu tadi kabar dari Fabrizio Romano. Bagaimana Sobat Football United? Tanggapan yang lainnya nggak masalah, asal sopan. Sehat-sehat selalu, sehat-sehat keluarga. Murah-murah terus ya. Segala kegiatan dan juga rezekinya. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.